Pemirsa, Dispenduk Capil Kabupaten Blitar kali ini turut mengadakan penyelenggaraan pengelolaan Adminduk bagi para petugas registrasi desa. Acara ini pun juga sekaligus memberikan sosialisasi dan mengurai permasalahan yang selama ini terjadi di masyarakat. Seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar, Dispenduk Capil Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi layanan Adminduk dengan tema penyelenggaraan, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Kegiatan yang bertempat di ruang Candi Penataran Kantor Bupati Blitar di Kanigoro ini berlangsung selama 2 hari, tanggal 27 hingga 28 November 2023, yang diikuti oleh ratusan petugas registrasi desa atau PRD dan operator sekecamatan Kabupaten Blitar. Dalam paparannya, Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa tujuan dengan kegiatan ini untuk mengembangkan wawasan bagi para petugas yang ada di desa dan kecamatan agar ada kesepemahaman tugas dan perannya terkait pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk, seperti yang sudah dilaksanakan dalam sosialisasi sebelumnya. Saat ini untuk pelaksanaan kegiatan rakor yang kita laksanakan pada pagi hari ini tentunya dalam rangka sebagai peningkatan kapasitas rekan-rekan dari PRD. Ini karena apa? Karena data kependudukan, administrasi kependudukan, dan catatan sipil ini merupakan data yang sangat dinamis sekali, yang setiap saat ini juga banyak regulasi-regulasi yang perlu kita ikuti, perlu kita ketahui bersama. Selain itu, administrasi kependudukan ini juga sangat erat kaitannya dengan instansi-instansi lain. Jumat yang lalu kami juga menghadirkan untuk rapat koordinasi dengan teman-teman dari bidan atau dari puskesmas di seluruh kabupaten dan juga dari rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan juga ada yang dari Kediri kemarin, dan juga dari Poliklinik. Dari hasil musyawarah kemarin, dari hasil evaluasi kemarin, itu baru satu dokumen saja, yaitu dokumen akte kelahiran saja yang kita bahas. Itu ternyata permasalahannya sangat kompleks sekali, luar biasa. Banyak sekali kemarin permasalahan-permasalahan di wilayah, permasalahan-permasalahan di lapangan yang disampaikan. Mulai dari anak yang lahir mendahului akte nikahnya, atau anak yang lahir bersamaan dengan akte nikahnya, ada yang anak lahir tapi orang tuanya tidak diketahui, ada yang lahir di kebonan terus dipasrahkan puskesmas, orang tuanya lari. Ini bagaimana Pak pengurusan aktenya dan sebagainya. Lebih lanjut, Tunggul Adi Wibowo mengatakan bertekad untuk terus memperkuat layanan administrasi kependudukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Semangat seluruh aparatur yang terkait adalah memberikan pelayanan Adminduk yang membahagiakan masyarakat. Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi terkait masalah pemanfaatan informasi administrasi kependudukan. Ini kita lakukan rutin tiap tahun, kita lakukan sebagai bahan evaluasi, dan di sini kita menghadirkan seluruh rekan-rekan PRD, petugas registrasi desa. Ini sebagai mitra kami dari Dispenduk Capil dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita ingin mengevaluasi apa-apa saja permasalahan yang ada yang dihadapi oleh rekan-rekan PRD yang ada di wilayah. Dan dalam hal ini kita juga menghadirkan beberapa narasumber instansi yang terkait di situ, seperti tadi dari Kemenak, dari Pengadilan Agama, dari Pengadilan Negeri, yang mana beberapa instansi ini tadi sangat erat kaitannya dengan administrasi kependudukan. Jadi ini harapan kami bisa semuanya bersinergi. Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 50 2009, kemudian ada kompilasi hukum Islam, kemudian juga yang menjadi pedoman bagi hakim di peradilan agama yaitu
pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama. Sekarang siapa sih? Ketika sudah terjadi ketika sudah terjadi pernikahan siri, siapa yang berhak untuk mengajukan? Yang berhak untuk mengajukan yang pertama adalah kedua tadi, suami istri yang dinikahkan secara siri. Jika tidak ada, maka salah satu dari suami atau istri. Kemudian anak yang lahir dari pernikahan siri, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Dalam undang-undang disebutkan bahwa tidak boleh menikah ketika terikat dengan seseorang. Dalam artian seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita ketika masih terikat dalam perkawinan dengan yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi perkawinan itu siri itu sah apabila dilakukan dia tidak terikat. Misalkan kalau ini, si A dengan si B sudah nikah, kemudian diam-diam si A ini suami nikah lagi dengan si C. Nah, yang seperti itu berarti dia melakukan pelanggaran poligami ilegal. Isbat poligami itu tidak ada di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, terus gimana itu yang istri yang kedua tadi? Kalau misalkan dia nggak diisbatkan, kalau dia mau maka istri yang pertama dijadikan pihak. Jadi nanti akhirnya dia mengajukan permohonan untuk poligami. Apa dikabulkan sama pengadilan? Nggak mesti. Kan kita nggak melihatnya nggak geretak kan enggak. Pasti kita akan lihat bukti-bukti dan sebagainya. Oke. Kemudian perkembangan terakhir, jika di dalam aturan itu seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang anak yang mau sekolah kan pasti butuh akte kelahiran, maka mengajukanlah isbat nikah itu untuk melengkapi persyaratan akte kelahiran. Kemudian isbat nikah untuk mendapatkan pensiun janda atau budak. Ada kan yang seperti itu, suaminya sudah meninggal tapi ternyata statusnya adalah masih siri, maka dia mengajukan isbat nikah untuk mengurus pensiunnya.